kitabullah, dari apa yang Rasul sabdakan di hadis-hadisnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sudah. Keputusan dari Allah, orang yang seperti ini, bagaimanapun orangnya, apapun pangkatnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan sengsara. Maka keputusan dari Allah, orang yang tidak beriman adalah orang yang susah. Dia akan keliling-keliling mencari keimanan, mencari kebahagiaan. Dan banyak yang Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka berhenti di terminal Islam dan mereka masuk Islam. Dan terbukti orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata adalah orang-orang yang sukses, orang-orang pintar yang benar-benar mencari. Dia sudah cari kemana-mana, aku mau gak bahagia. Tapi muskilahnya, ada orang yang Islam dari lahir gak bahagia juga. Betul gak? Saya dari lahir Islam, sholat ya 5, tapi kok susah terus. Maka perlu diingat, Islam dan iman menjadi sebagai pilar utama dari kebahagiaan. Itu bukan hanya kata-kata. Jadi iman itu bukan hanya perkataan yang kita sebutkan dengan lidah kita. Iman tidak sependek jumlah hurufnya. Iman berapa huruf? 4. Selesai, saya ini orang yang beriman. Iman tidak hanya sekedar itu, karena iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawarih. Islam atau iman adalah perkataan dengan lidah kita, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan raga kita. Sebesar mana kadar keimanan Anda, sebesar mana praktek Anda dengan amalan-amalan iman itu, maka sebesar itu kebahagiaan yang akan Anda dapat. Semakin orang itu banyak amalnya, semakin dia banyak takutnya kepada Allah, makin semakin bahagia dia. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi pandangan umum tentang bagaimana hidup berbahagia secara umum, di mana letak kebahagiaan itu, sekarang kita akan melihat bagaimana praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang dari dulu kita tahu lah yang namanya kebahagiaan dengan beriman kepada Allah SWT. Cuma sekarang gimana prakteknya? Saya ini sudah beriman tapi belum berbahagia. Ada banyak ya para ulama menulis tentang kiat-kiat, tips-tips bagaimana hidup berbahagia, yang semuanya adalah cuplikan dari iman itu sendiri. Cuma mereka kupas lebih detail supaya kita tahu bagaimana kita mengamalkan. Yang pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Anda ingin berbahagia, maka jangan menyalahkan orang lain. Gak ada urusan orang lain. Saya ini bapak saya gak benar, makanya saya gak bahagia. Gak ada urusan. Bapaknya disalahkan, sekolahnya disalahkan, gak ada urusan. Kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ingin berbahagia, ingin sukses, jangan pernah melihat orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kau yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ingin sembuh, cari penyakitnya. Kata seorang penyair Arab mengatakan, dawahu kafika wa ma tubsiru wa da'uka minka wa ma tash'uru wa taz'umu annaka jurmun saghirun wa fika tawa al-'alam akbar. Kata orang ini, dawahu kafika, obatmu itu ada di dirimu sendiri. Kau ingin berbahagia, maka ingat obatnya di dirimu. Wa da'uka, penyakitnya itu dari kita. Kita kenapa sumpek? Ada masalah sama kita. Kenapa kita masuk rumah bunda? Ada masalah sama kita. Maka kita harus cari kenapa. Dan obatnya ada di diri kita. Banyak orang menyangka akunya nggak mungkin bisa berhasil. Dia bisa berhasil. Umpamanya Anda melihat teman Anda buka usaha dan berhasil. Iyalah, dia anaknya orang kaya bisa berhasil. Aku kan anaknya orang miskin. Kau ingin berhasil bisa, karena dia juga sama makan nasi seperti kita. Apakah orang yang berhasil, yang berbahagia itu makannya roti? Belum tentu. Dia itu saya tahu badannya sehat kuat karena makan pasir, Ustaz. Tidak ada. Kau kepingin sehat ya juga seperti dia, gimana caranya? Tapi tetap untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan ini, kita harus melihat diri kita. Dan jangan pernah merasa kecil, enggak apa-apa.
aku ini memang orang kecil, nggak mungkin aku bisa. Enggak, bisa. Anda lihat orang-orang yang berhasil. Itu banyak orang-orang yang kadang-kala sama orang dianggap kecil. Bahkan dianggap, oh itu pikiranmu nggak mungkin berhasil. Katanya, awal terjadi pengemasan air seperti aqua. Itu ketika dia mau punya ide ingin bikin pabrik aqua, kata dia, entah namanya aqua atau apa. Katanya teman-temannya, mustahil, siapa yang mau beli air, kata dia. Kok itu orang-orang di rumahnya banyak air, katanya. Tinggal minum air di rumah, siapa yang mau beli airmu, kata dia. Tapi dia tidak mendengarkan perkataan orang-orang itu, dan dia berusaha. Ternyata sekarang di rumah-rumah yang banyak air, kalau undang-undang pakai air aqua, pakai air botol. Maka jangan pernah merasa kecil ya, jangan pernah merasa aku nggak bisa bahagia, saya sudah dilahirkan seperti ini kayaknya. Enggak, kita nggak tahu dengan takdir kita. Maka berusahalah kalau ingin berbahagia, lihat diri Anda. Bagaimana caranya? Ya kita baca tentang diri kita. Aku ini apa sih kekuranganku? Aku ini pemalu, Ustaz. Anda akan tahu penyakitnya. Ada seorang mengatakan bahwasanya orang yang penakut itu dikalahkan oleh siapa? Siapa yang bisa mengalahkan orang yang penakut? Orang yang pemberani. Oh, penakut ya nggak mungkin bisa berhasil. Betul. Yang akan pemberani. Orang yang pemberani, berani dia usaha. Siapa yang akan mengalahkan dia? Orang yang nekat. Nekat, bonek. Bodoh nekat, kata dia. Oh, berani, aku nekat. Orang yang nekat, siapa yang mengalahkan dia? Orang yang gila. Wesetan. Iya, kita melihat dalam usaha di dunia ini, orang yang benar-benar dalam itu nekat sudah, masih ada yang kalahkan yang edan. Ternyata orang yang paling tinggi itu orang yang edan, orang yang gila. Tapi semuanya ini ada yang mengalahkan siapa? Siapa? Orang yang beruntung, orang yang selalu dijaga sama Allah SWT. Orang tabrakan mati semua, dia selamat, alhamdulillah. Sama Allah dijaga. Maka supaya Anda berhasil, ketahuilah bahwasanya kau adalah hamba Allah SWT. Kalau kau lemah, kau akan kuat dengan Allah SWT. Kalau kau pemalu, minta, ya Allah, aku kadang-kala rasa malu ini membuat aku tidak bisa berusaha. Minta sama Allah. Kita akan tahu dengan penyakit itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, bergurulah pada masa lalu. Semangatlah dengan apa yang Anda kerjakan hari ini. Optimislah dengan masa depan. Bergurulah pada masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Ada yang indah, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang kadang-kadang menjengkelkan. Masa lalu itu jangan dijadikan beban buat kita. Ada orang yang hidupnya dengan masa lalu. Dia mikir tuh, semua aku dulu itu gak berhasil. Ya Allah, pabrikku bangkrut, kata dia. Rumahku kebakaran. Dia jadi supir di sini. Kau ngapain, kata dia? Aku dulu rumahku kebakaran, kata dia. Ya udah, mau diapain gitu loh. Ada orang yang hidup dengan masa lalu, sehingga dia fobi. Dia umpamanya mau buka usaha, aduh ngerang, bangkrut lagi. Dulu aku bangkrut, kata dia. Masa lalu itu jadikan guru. Kenapa kau bangkrut? Oh, penyebabnya ini. Ya sudah. Dan la yudabul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang beriman itu tidak disengat oleh kalajengking dari satu lubang 2 kali. Dengan berguru. Ada orang yang satu musibah menimpa dia, dijadikan 2 musibah. Dia umpamanya rumahnya kebakaran. Oke, itu sudah musibah. Musibah yang terbesar, dia nggak mau bangun rumah. Kenapa? Takut rumahku kebakaran. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga dia mau hidupnya mungkin di tenda saja. Kalau kebakaran kan nggak habis banyak, kata dia. Jadikan masa lalu sebagai guru. Tapi jangan hidup dengan masa lalu Anda. Ada orang yang hidup dengan dosa. Bagus. Dalam artian masa lalu kita mungkin ada yang penuh dengan dosa. Yang perlu kita lakukan itu adalah bertaubat. Ya Allah, aku pernah berbuat dosa itu. Jangan selalu duduk, ya Allah, apa kira-kira aku diterima sholatku ya? Takut aku. Oh, kalau nggak diterima nggak usah sholat. Gimana? Umpamanya ada orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr disebutkan bahwasanya sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Waduh, kalau nggak diterima nggak usah sholat. Akhirnya dia tidak akan bahagia karena dia memikirkan masa lalu dia. Seorang yang pernah disengat kalajengking,
Berapa lama rasa sakit yang dia terima? Sehari? Yalah sehari, 2 hari gitulah. Ada orang yang sampai mati ingat. Ya Allah, pernah sekali tidur sini sakit, sakit kata dia. Itu sudah 5 tahun yang lalu kejadiannya. Dia masih sakit karena dia hidup dengan masa lalu. Ingat, hidup dengan masa lalu menyebabkan kita tidak ada niat untuk hidup. Dia akan membunuh semangat Anda. Seakan-akan ya Allah, aku nggak akan berhasil. Mau mencoba ini takut, mencoba itu takut. Karena apa? Dia hidup dengan masa lalu. Anda hidup hari ini. Semangat apa yang Anda lakukan sekarang. Mau ada seorang menjadi supir, ya sudah. Anda sekarang menjadi supir, kerjalah sesuai dengan tugas Anda sekarang. Semangatlah dengan kerjaan Anda. Dan jangan menunggu masa yang akan datang. Optimis. Perkara apa yang terjadi ya kita serahkan kepada Allah SWT. Orang-orang munafik itu kerjanya dia selalu berangan-angan dulu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata kita, katanya, kapan ada peperangan? Kita ingin berperang, katanya, kapan? Ketika turun perintah perang, falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan perang, kita nggak siap sekarang. Maka kerjakanlah apa yang Anda sekarang. Anda jangan berpikir, ya Allah, aku ini kepingin kemana? Ke Palestina, ingin berjuang. Tiap hari ngomong sama temennya, aku ingin berjuang berangkat ke Palestina. Oke, terus ya kepingin aja. Kerjaan nggak dia lakukan. Dan ini terjadi. Orang-orang yang memikirkan yang belum datang, akhirnya pekerjaan dia yang sedang dia lakukan tidak selesai. Ada seorang siswa di Medina, saya mungkin pernah cerita. Dia bilang sama gurunya, dia di Syubah. Syubah itu persiapan bahasa. Dia ngomong, ya Ustaz, kita ini masa diem aja di sini, kata dia. Itu orang-orang di Irak dibantai, kita harus bantu. Ya kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Terus setelah dijelaskan masalah itu, selesai. Besoknya si anak ada hafalan surat kalau nggak salah Sabbih isma rabbikal a'la. Ketika ditanya, ayo hafal, nggak hafal. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa jahat, masa yang akan datang. Kerjaan dia hari itu nggak bakal selesai. Umpamanya orang sekarang sedang menggarap furnitur ya, dia sedang bikin apa namanya, bikin kursi, dia garap. Pikiran dia itu besok itu pameran, kata dia. Pameran itu aku mau ikut apa enggak ya? Di sebelah sana ya aku kepingin nyewa yang sebelah ujung situ, kata dia. Sampai matahari tenggelam, itu garapannya nggak selesai. Kenapa? Dia hidup dengan masa lalu. Maka Anda hiduplah dengan hari ini. Kalau ingin berbahagia hari ini, sholat yang khusyuknya hari ini. Kita nggak tahu besok akan datang atau tidak. Dan jangan takut dengan masa yang akan datang. Kita harus husnuzon kepada Allah SWT. Ada orang yang menikah, mungkin yang baru menikah di sini. Ada saudara kita, saudara baru menikah, punya anak 1,5 tahun ya. Sekarang umpamanya orang baru nikah, punya